wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Haryanto Dosen. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara meriksa atau mahasiswa mengupload di dalam LMS untuk tugas diskusi ataupun tugas tutorial ya. Tutorial pertama, tutorial kedua, dan tutorial ketiga. Nah, di sini kita harus pertama masuk ke dulu ke Google ya. Pertama klik aja LMS. Oke, LMS UTAC ID dan lalu login. Nah, tampilan di depan ada seperti ini. Lalu kita pilih selamat datang di LMS. Nah, karena ini udah masuk ya, langsung kita login aja. Oke, nah di sini kita setelah login, lalu kita pilih kelas ya, Nah, di sini ada kelas yang kita lihat di situ, ada kelas PAUD ya. Kita masuk ke PAUD dulu. Oke, nah di sini karena saya sudah membuatnya, lalu kita pilih di sini sesi 6. Ini contoh ya. Sesi 5. Oke. Nah, di sini udah ada sesi 5. Tugas tutorial sudah saya berikan. Nah, bagaimana cara pengecekannya? Kita klik di sini tugas. Oke ya, tugas 2. Nah, di sini ada tugas 2 sudah saya upload. Nah, ini view all submission artinya kita memview siapa aja yang udah mengirim. Karena jumlah partisipan saya di sini ada sekitar 24 partisipan atau 24 mahasiswa, yang baru submitnya itu sekitar 3 orang. Nah, kalau kita ingin melihatnya, kita lihat di situ view all submission. Oke. View all submission ya. Kita pilih di situ all submission. Nah, di sini belum ada, kita lanjut karena 24 tadi jumlahnya, kita klik lagi. Nah, klik lagi sesi 3. Nah, di situ kita lihat bisa ada 3 orang ya. Udah 3 orang mahasiswa yang upload nilainya. Nah, ini dia berbentuk PDF. Nah, bagaimana cara pemeriksaannya? Untuk melihat seperti ini, kita lihat grade ya. Tetapi kalau kita ingin lebih langsungnya, bisa kita klik di sesi 5 tadi, kembali lagi tampilan awal. Nah, klik tugas TT2. Oke, lalu klik grade. Artinya kita mau menilainya mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada beberapa mahasiswa karena belum berapa mengupload ya. Di sini kalau kita ingin, misalnya di sini ada tugas mahasiswa udah ada diupload dalam bentuk PDF. Lalu kita ingin menyimpannya, artinya simpan aja langsung, dan sebelum menyimpan kita letakkan dulu nilai yang ada grade out of 100 ya, 100 di sini artinya 100, grade out of 100, 100. Isi aja misalnya jumlah nilainya 75. Nah, 75. Lalu save kan. Oke, save kan. Seperti kita save kan. Nah, save change artinya simpan perubahan. Nah, kalau ingin menggantinya, langsung kita klik di sini ada tanda 3 change user. Artinya dari mahasiswa yang bernama Rosina Siagian lanjut ke Siti Rahmadani. Nah, ini menggantinya change user. Sudah di situ aja. Oke. Tetapi kalau ada kesalahan ketika tadi kita melihat Rosiana Lasro ya, Lasro Manalu misalnya seperti ini, kita ingin melihat nilainya. Oke, melihat nilainya. Yang salah kalau kita misalnya udah kita upload sekitar 75, lalu kita ingin menggantinya bukan 75 tapi 80. Nah, setelah kita isi tadi, bikin aja gini, thanks ya, thanks balasan, thanks. Oke, lalu kita save kan lagi. Oke. Tetapi kalau ingin mengganti Lasro Manalu nilainya 75 lagi tadi, yang salah, yang klik seperti ini lagi tadi ya. Oke, karena bukan 75 grade-nya, kita klik lagi, balik ke tanda panah ya, tanda panah grade, view submission ya, view submission Lasro Manalu ya, karena dari awal. Oke.
Karena nilainya udah 75, kita grade. Contohnya kita edit. Klik edit, di sampingnya saya ulangi sekali lagi. Sudah ada nih, nah 75 100 ya. Jadi 75 grade-nya nilainya. Jadi kalau kita lihat di situ, kita ingin mengganti, ada klik edit. Klik edit. Ya, ribbon submission change. Oke, kita edit. Nah, artinya di sini kita bisa edit ya. Kita edit. Oke. Nah, kita edit. Edit, update, graded. Nah, ini bisa kita ganti ya. Kita lihat, kita ganti nilainya dulu 80. Oke, lalu kita save. Oke, save, change save. Nah, kita lihat apakah betul nilai Rosian, nilai dari Las Romanalu tadi ya. Las Romanalu yang mahasiswa NIM-nya 834910252, apakah udah berubah? Kita lihat. Kita kembali tanda panah yang pojok kiri, kita kembalikan lagi. Oke, Las Romanalu. Kita lihat ya, submission kan. Sisi 5. Kita buka sisi 2. View submission. Oke. Ternyata nilai dari Rosiana Manalu, Las Romanalu di situ udah 80 ya. 80. Yang tadi awalnya 75 menjadi 80. Nah, seperti itu. Oke. Sudah? Oke, itulah nilai dari untuk seluruhnya ya, untuk mengetahui nilai mahasiswa yang setelah mengupload namanya tugas tutorial 1, tugas tutorial 2, dan tugas tutorial 3. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di sini grade kira-kira yang ada di pojok pojok kiri ya, pojok kiri. Kita lihat di pojok kiri di sini ada tulisan participant, connects, budget, conversion, and then dashboard, set home, calendar, and my course. Kita lihat the grades ya. Artinya di sini the grades, tampilan seluruh nilai ya. Tampilan seluruh nilai mahasiswa ada di sini. Kita bisa lihat itu. Oke. Karena ini belum saya isi ya. Karena ini hanya sebagai contoh. Untuk nilai ada, kita klik di sana pojok tadi ada grade. Nah, ini tampilannya tugas 1, tugas tutorial 2, tugas tutorial 3. Nah, seperti itu. Itulah untuk nilai mahasiswa dari penguploadan LMS. Oke? Sudah? Itulah untuk melihat nilainya. Jadi terus bagaimana untuk melihat diskusi? Nah, melihat diskusi, kalau kita melihat diskusi setiap mahasiswa, kita klik kelas satu ya, contoh ya, kita klik kelas, ada di situ di bawah. Nah, di bawah. Oke, di bawah kita lihat diskusi. Nah, ini bagaimana penilaian? Cara penilaiannya kita lihat. Karena saya sudah mengupload ini materi diskusi di dalam kelas. Contohnya seperti ini. Selamat pagi Bapak Ibu, salam semangat pagi. Berikut saya sampaikan tugas diskusi kita. 1. Coba diskusikan mana yang buat satu contoh, mana yang termasuk comparative and superlative of adjective. Dan jabarkan setiap definisi dari comparative dan superlative adjective-nya. Nah, di sini ada mahasiswa, kita lihat ya, sudah membalas. Balasnya bagaimana? Nah, ada tanda reply di sini. Reply, klik aja nanti balas ya. Comparative adjective merupakan kosakata atau kosakata yang digunakan membandingkan atau satu benda dengan benda lainnya, baik itu berupa hidup maupun benda mati dalam bahasa Inggris. Nah, itu seperti itu contohnya. Oke, bagaimana meratingnya? Rate-nya artinya tugas partisipasi, tugas diskusi itu harus kita rating, artinya kita kasih nilai. Nah, di situ ada memaksimum rating. Ya, maksimum rating kita bisa lihat di situ rate-nya. Oke, rate. Lalu kita klik. Nah, kita mau sesuai dengan jawabannya atau bagus atau udah memenuhi syarat dari penilaian kriteria kita, kita bisa isi dengan nilai. Contohnya kita ingin memberinya nilai 80. Nah, klik aja 80 rate-nya.
Nah, di situ artinya udah kita isi ya. Ada maximum rating, artinya penilaian setiap diskusi yang memenuhi kriteria kita kasih nilai di situ. Klik aja yang tanda panah. Nah, langsung kita pilih nilainya di atas. Oke, kita kasih 80. Nah, berikutnya juga kedua seperti itu ya. Keduanya seperti itu juga, artinya kita harus membeli ratingnya juga ya. Bapak Ibu, untuk memberikan nilai kepada mahasiswa dari tugas diskusinya. Oke, seperti itu, tinggal klik aja lalu pilih nilai. Contohnya kita pilih lagi satu di sini ya. 80 ya. 81. Oke, 81 udah terisi masing-masing nilai untuk diskusinya. Oke. Untuk ketampilan awal kita kembali, klik aja di sini, ada di atas ya, sesi 5. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah jelas untuk partisipasi kita. Biarnya untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.